Kesempatan yang lalu kita telah sampai pada hadis terkait tentang hukum mani dan juga terkait bagaimana menghilangkan mani atau mani dan yang semisalnya. Sebelum kita masuk pada hadis yang setelahnya, ada yang menyimpulkan bahwasanya mani itu suci, ya. Dan bahwasanya najis itu najis. Ya. Adalah menurut pendapat yang rajih. Kemudian ada yang mau menyebutkan hadisnya? Qala al-mu'allif an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilu al-mani thumma yakhruju ila salati fi dhalika as-sawd wa anzur ila asari al-ghasli fihi muttafaqun alaihi wa li muslimin kuntu laqad kuntu afrukuhu bi thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan fa yusalli fihi wa fi lafdhin lahu laqad kuntu ahukkuhu min thawbi Rasulillah laqad kuntu ahukkuhu yabisan min thawbi sallallahu alaihi wasallam. Min thawbi. Ya. Jazakallahu khair. Barakallahu. Kita lanjutkan yaitu hadis yang ke-29, itu hadis yang setelahnya. Apa yang baca? An Abi Sam Qala mu'allif qala al-mu'allif Hafizahullah ta'ala rahimahullah wa an Abi Samhi radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yughsalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil gulami akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahhahul Hakim. Ya, jazakallahu khair. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa an Abi Samah radhiyallahu ta'ala anhu qala, itu Abi Samah dia berkata sabda Rasulullah SAW, yuksalu min baulil jariyah, itu dicuci dari air kencingnya jariyah, itu anak perempuan kecil yang baru dilahirkan. Wa yurassu min baulil ghulam, dan dicipratkan pada air kencingnya seorang anak laki-laki kecil baru dilahirkan. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahahu al-Hakim. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala mengatakan takhrijul hadis Abi Samah itu diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Nasa'i wa isnaduhu hasan. Kesimpulannya bahwasanya hadis ini adalah hadis hasan. Kemudian fikih hadis al-masalatul ula, itu pembahasan yang pertama, kaifiyatu izalati baulis sabi wa sabiyah, itu bagaimana menghilangkan air kencing seorang bayi laki-laki dan bayi perempuan. Dhahaba jumhur ahli ilm ila annahu yurash, bahasanya jumhur kebanyakan ahlul ilm mereka berpendapat bahasanya air kencing tersebut diciprati atau diyundoh, sama apa bahasa yang lain, itu dicipratkan min bauli sabi fi zamani radha'ah, yaitu air kencing bayi laki-laki itu dicipratkan ketika fi zamani radha'ah, yaitu ketika masih menyusu, yaitu tidak ada makanan selainnya, yaitu apa makanannya, yaitu adalah air susu ibu saja, ASI saja. Kemudian wa yuksalu min bauli sabiyah, kemudian dicuci pada air kencing bayi perempuan, di annal adillah asyariyah farraqat bainahuma, karena dalil syar'i membedakan di antara keduanya. Dan sungguh Rasulullah SAW telah bersabda, yuksalu min baulil jariyah wa yurassu min baulil ghulam,
yaitu dicuci dari air kencingnya ya bayi perempuan, yaitu dicuci ya, dan dicipratkan ya min baulil gulam. Ya, maksudnya dicipratkan juga mengenai tempat ya najisnya. Wal ghusl yakunu bisabbil ma al kathir. Ya, jadi namanya mencuci itu apa? Dengan menuangkan air yang banyak hingga apa? Yakhmur al makan wa yataqatar. Yaitu hingga meliputi ya mengenai ya semua tempat yang apa? Semuanya. Ya, wa yataqatar sehingga apa? Airnya itu menetes. Wa amar rash ya, adapun cipratan fa aqallu min dalik, yaitu lebih apa? Lebih sedikit dari yang demikian itu. Wa huwa an-nadah. Jadi ar-rash dengan nadah ini adalah ya semakna. Kama jaa indal Imam Ahmad wa ghairihi an Ali bin Abi Thalib anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, itu bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersabda dari hadis ya Ali bin Abi Thalib, yundahu baulul gulam, yaitu dicipratkan ya, yaitu lebih sedikit dibandingkan apa namanya dicuci. Wa yusalu baulul jariyah, yaitu bayi laki-laki dicipratkan, sedangkan apa bayi perempuan yaitu adalah dicuci. Bisnadin hasan wa ghairihi ya, wa min hadis Lubabah radhiyallahu taala anhuma, dan dalam hadis Lubabah yang tadi hadis Ali adalah apa? Wasanaduhu sahih. Wa min hadis Lubabah inda Ahmad wa ghairi bi isnadin hasan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Lubabah dia bersabda, innama yuksalu baulul jariyah, hanya saja dicuci itu dari bayi perempuan, wa yundahu baulul gulam, dan dicipratkan pada ya bayi perempuan. Wa qawlu fi bauli sabi, itu yuras ya wa yundah. Ya, jadi ada dua lafaz yaitu yundah dan apa? Yuras. Ya, yundah wa yuras, yufhamu minhu annahu la yalzam ya ghusluhu. Bahasanya dipahami darinya bahasanya tidaklah apa? Ya, tidak harus dicuci. Amma baulul jariyah wa huwa sabiyah, jariyah juga semakna dengan apa? Sabiyah. Wa huwa yuksalu kama yuksalu ya kama tuksalu sairun najasat. Jadi adapun air kencing ya anak perempuan, bayi perempuan, maka dicuci sebagaimana dicuci apa? Ya najis-najis yang lainnya. Wa huwa sahih. Ya, dan ini adalah yang sahih. Jadi kesimpulannya ya bayi laki-laki apa? Cukup dicipratkan ya bayi laki-laki. Kalau bayi perempuan ya harus dicuci. Itu kesimpulannya. Ya, ini kesimpulan ringkas saja. Al-mathalatu tsaniyah, pembahasan yang kedua, ila mata yastamir an-nadha min bauli sabi. Ya, sampai kapan ya terus menerus dicipratkan pada air kencing ya, air kencing anak atau bayi laki-laki. Ya, la khilafa baina ahli ilm, tidak ada perselisihan di antara ya ulama an-nasabi ya an-nasabiya, bahwasanya seorang bayi laki-laki idza sara ya'kulu ta'am. Ya, an-nasabi yaitu seorang bayi laki-laki atau bayi laki-laki apabila dia telah ya menjadi apa? Dia telah apa? Dia berubah. Ya, dia berubah apa? Makan makanan. Ayataghadda bit'am. Itu apa? Mengkonsumsi atau makan atau diberi makan ya dengan makanan selain apa? Air susu ibu. Ya, fayaqulu ghaira laban. Kemudian dia ya makan selain susu yaitu air susu ibu. Ya, minat ta'am, dari makanan, litaghaddi ya untuk apa? Untuk makan. Fa innahu la yundah min baulihi. Maka ketika ya bayi laki-laki tersebut telah diberi makan selain air susu ibu, ya maka tidak dicipratkan lagi ya dari air kencingnya. Tapi harus apa? Bal yuksalu kama tuksalu sairun najasat. Bahkan dicuci sebagaimana dicuci apa? Semua najis. Walau kana yasrabul laban aidan. Ya, sekalipun apa? Masih
ya minum air susu ibu. Ya, tetapi selama sudah diberi makan apa? Diberi makan dengan makanan lain, ya misalnya apa? Kalau sekarang sudah apa? Ada apa? Hah? Ya, bubur itu semisalnya, maka itu apa? Ya sudah harus dicuci macam, jangan menawarkan merek. Wa fi sahihain min hadisi Ummu Qais binti Misan, dan di dalam sahihain dari hadis Ummu Qais binti Misan ya radhiyallahu taala anhuma annaha atat bi ibnin laha sagirin lam ya'kul ta'am ila Rasulillah SAW, ya bahwasanya dia datang ya dengan membawa ya anak bayi laki-lakinya yang masih kecil, lam ya'kul ta'am, yaitu belum makan makanan, yaitu hanya apa? Mengkonsumsi air susu ibu, ila Rasulullah SAW. Kemudian fa'ajlasahu Rasulullah SAW fi hijrih, yakni Rasulullah SAW mendudukkannya dia apa? Di pangkuannya. Fabala ala thawbih, ya kemudian bayi ini apa? Ya kencing, yaitu mengencingnya apa? Ya pangkuan, dalam pangkuan Rasulullah SAW. Fada'a bima'in, kemudian Rasulullah SAW meminta air, fanadhahu wa lam yaksilhu, itu Rasulullah SAW apa? Ya cuma apa? Mencipratkannya, walam yaksilhu. Ya, wa fi riwayah lam yablugh ayyakula ta'am. Ya dia belum apa? Belum sampai yaitu makan makanan. Jadi kesimpulannya apa? Ya selama belum makan ya kecuali apa? Air susu ibu, maka apa? Dicipratkan, yaitu dicipratkan. Cara mencipratkan yang penting apa? Yang jelas ya lumayan, yaitu apa? Untuk membersihkan air kencingnya. Kemudian pembahasan yang ketiga, al-mas'alah at-tsalitsah, najasatu bauli sobi, ya tentang ya kenajisan air kencing apa? Bayi laki-laki. Dzahaba ba'dul Hanabilah, ya sebagian apa? Ba'dul Hanabilah wa Dawud adz-Dzahiri ila annahu tahir. Ya bahwasanya apa? Air kencing kan tadi cuma dicipratkan kan? Ya. Bagaimana tentang kenajisan ya air kencing bayi laki-laki? Ila annahu tahir. Ya. Ini apa? Ila annahu tahir dikatakan, ya di situ ada perbedaan pendapat, ila annahu tahir. Ya, maka dikatakan falau kana najasan, maka seandainya itu najis, tentu apa? La amara syara' bitaksilihi. Maka tentu apa? La amara syar'u bitaksilihi. Maka tentu syariat itu akan memerintahkan untuk apa? Untuk mencucinya. Falamma iktafa bin nadah warrash alaih, maka tatkala ya cukup untuk ya mencipratkan alaihi padanya, dalla dzalika ala taharatihi, ya maka ini menunjukkan apa? Akan kesuciannya. Ini pendapat yang pertama, ya Dawud Dzahiri, ya ini adalah ya pencetus mazhab apa? Dzahiriyah. Itu mengatakan bahasanya bayi anak laki-laki atau bayi laki-laki itu adalah suci. Kemudian wadhaba jumhur alil ilm, ya wa naqala ba'dhum al-ittifaq, ya di situ apa? Jumhur alil ilm, sebagian dari jumhur ini menukilkan ittifaq, itu kesepakatan ulama. Karena sebagian mereka itu tidak menganggap penyelisihannya siapa? Dawud Dzahiri, ya sehingga dinukilkan ittifaq. Itu apa? Ila, ini sebagian menukilkan ittifaq. Ila najasati bauli sobi, itu akan najisnya apa? Air kencing anak laki-laki, bayi laki-laki. Ya, tetapi dikatakan wa inna ma khuffifa fi izalati aw tadhhiri syai' min hadzal baul. Hanya saja diringankan dalam apa? Menghilangkan atau mensucikan ya sesuatu dari apa? Dari air kencing ini, ya. Jadi kalau najisnya najis, cuma apa? Diringankan dalam ya penyuciannya atau pensuciannya, ya. Walau kana tahiran, kalau memang apa? Kalau memang benar air kencing bayi laki-laki itu suci, tentu apa? La mahtaja ila nada awir ras. Ya, enggak perlu apa? Enggak perlu dicipratkan, ya, dan yang semisalnya itu dicipratkan.
Bisa dipahami ya pendalilan, bagaimana antum lihat itu? Pendalilan antara dua pendapat, yang satu menganggap suci karena apa? Karena cuma dicipratkan. Sedangkan yang satunya apa? Berpendapat apa? Najis. Kenapa? Kalau apa? Kalau apa? Cuma apa? Diringankan. Ya, kalau itu suci, ya ini sebagai bantahan dari pendapat yang pertama. Kalau itu suci nggak perlu dinamakan apa? Nggak perlu dilakukan apa? Pencipratan, percikan. Nah, cipratan tadi percikan. Ya, saya cari bahasa tadi nggak ada yang ini. Ya, dipercikkan. Jadi apa? Dipercikkan pada ya najis tersebut. Ya, kalau itu memang suci nggak perlu. Ya, maka kalau kita melihat mana pendapat jumhur lebih kuat. Wa najasatu minha al-mukhaffafah wa minha al-mughalladah. Ya, dan najis itu ada yang namanya apa? Nanti najis mukhaffafah yang ringan dalam ya pensuciannya, wa minha al-mughalladah yang apa? Minal mughalladah itu yang lawannya mukhalafah, yaitu yang berat. Maksudnya apa? Yang pensuciannya harus misalnya dicuci. Wa baulul sabi duna bauli sabiyah. Ya, air kencingnya bayi laki-laki ya bukan seperti air kencingnya bayi perempuan. Maka fanajasatuhu akhaf. Maka kenajisannya itu adalah lebih ringan. Ya, lebih ringan. Dan di sana ulama telah ya menyebutkan ilalan wa asbaban. Ya, ilalan itu jamak dari apa? Dari illah. Ya, mereka di sana ulama itu telah menyebutkan beberapa sebab. Ya, illah. Ya, lihada tafriq, untuk pembedaan ini. Ya, untuk membedakan dua perkara ini. Minha ya di antaranya anna baula sabiyah ya bin nadhar ila sifati wa warihatihi atau waraihatihi, ya dilihat dari sifatnya dan apa dan baunya, antan min bauli sabi, itu lebih apa? Lebih antan. Apa antan? Lebih busuk dari baunya sabi. Siapa yang sudah meneliti ini? Ada dari antum? Ya, bahwasanya air kencingnya bayi perempuan ya dilihat dari sifatnya dan apa baunya itu lebih apa? Lebih tidak enak, ya, lebih antan, ya, lebih busuk dari air kencing bayi laki-laki. Falamma kana baulu sabi akhaf, maka tatkala air kencing bayi laki-laki itu lebih ringan, maka bahkan al-amru fi tadhhirihi ashal. Maka ya perkara dalam apa mensucikannya itu lebih mudah. Ini karena perbedaan antara apa bau dan juga apa sifatnya. Ya, sifatnya. Walamma kana baulu sabiyah ahbat. Ya, maka ya tatkala baul anak atau bayi perempuan itu ahbat, ya lebih, yaitu tadi ahbat itu lebih ya bau. Lam yaktafi fi tadhhirihi bitakhfif. Maka tidak cukup dalam pensuciannya itu dengan apa? Diringankan. Bal yahtaju ila taksil ka baulil kabir. Bahkan butuh untuk dicuci sebagaimana ya air kencingnya orang dewasa. Jadi dipahami ini ya. Dari sisi apa? Dari sifat, ya, dilihat dari sifat dan baunya. Wa minha, dan diantaranya an-nasabi, bahwasanya sabi ya yatadawal bainan nas bi kathrah. Ya, bahwasanya sabi yatadawal itu apa? Ya banyak dijumpai di antara manusia ya dengan apa? Secara banyak. Itu an-nasabi yatadawal, maksudnya apa? Ya, yatadawal itu bisa beredar, tapi kalau anak-anak kan bukan beredar. Berarti apa? Banyak dijumpai di antara manusia. Anak laki-laki itu lebih banyak. Fannasu la siyamal aba, ya terlebih-lebih yaitu para bapak ya yahunnun li sabi. Itu lebih apa? Mereka memang apa lebih sayang ya terhadap yaitu anak laki-laki akthar minas sabiyah. Ya, minas sabiyah kayak gitu. Ya, ini mereka, ini orang Arab. Makanya dahulu apa? Orang jahiliyah mereka apa? Ya, mendam, yaitu apa? Mengukur hidup-hidup apa? Ya, bayi perempuan. Ya, yahunnun lisabi akthar minas sabiyah. Ya, falau umirna bi ghasli baulihi kana fi masyaqqah. Ya, ini pengilaan atau ya sebagian ulama mereka sampai menyebutkan seperti ini. Ya.
Jadi sekaligus mereka ulama dan apa? Peneliti juga kalau kita perhatikan, ya. Walau umirna bi ghasli baulihi, seandainya kita diperintahkan untuk mencuci apa? Kencingnya, air kencingnya, maka ini terdapat apa? Kesulitan, kesusahan, kana fi masyaqqah. Kemudian wal ahsan, ya, kesimpulan yang diberikan oleh Syekh Taufik Hafizahullah taala, wal ahsan ayuqal, ya, untuk yang paling bagusnya dikatakan inna syar'a farraqa bainahuma. Sudah, bahwasanya syariat itu apa? Telah membedakan di antara keduanya. Ya, wa nahnu na'khudul ahkam minasyara'. Ya, jadi enggak perlu penelitian yang begini, baunya begini dan begitu. Na'khudhu al-ahkam minasyara'. Ya, dari syariat ini. Fama sawa bainahuma asyar'u sawaina. Ya, apa yang kita apa? Ya, apa yang syariat itu menyamakannya di antara keduanya, sawaina. Ya, sawaina. Wa ma farraqa bainahuma syar'u farraqna. Dan apa yang syariat itu apa? Membedakan di antara keduanya, maka kita apa? Ya, kita bedakan. Ya, apa? Kita bedakan. Jadi paham ini? Ya, jadi bahasanya apa? Ya, pengilahan, ya, beliau katakan tidak diperlukan. Ya, cukup bahasanya syariat itu telah menentukan bahasanya apa? Bayi sobi itu apa? Bahwasanya apa? Bayi sobi, yaitu bayi laki-laki itu memang lebih, ya, ringan dalam cara mensucikannya. Kemudian, ya, hadis yang setelahnya, siapa yang baca? Ya. Maqala musannif وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب التوبة تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه متفق عليه. Ya, jazakallahu khair. Hadis yang ke-30 dari Asma, ya, binti Abi Bakar, ya, radhiyallahu taala anhuma. Berarti Asma ini saudarinya siapa? Aisyah, ya, istri Nabi SAW. Anna Nabi SAW qol bidamil haid, ya, yusibu thawb, yaitu tentang darah haid yang mengenai apa? Pakaian. Ya, tahuttuhu thumma takrusuhu, ya, tahuttuhu yaitu apa? Ya, nanti akan diterangkan bahasanya itu digosok dengan menggunakan apa? Dengan ud, yaitu dengan tongkat kecil atau dengan, ya, yang jelas yaitu kayu kecil, atau bisa digosok dengan apa? Menggunakan buku atau dengan menggunakan, ya, batu, ya, seperti itu tahuttuhu. Tsumma takrusuhu, ya, kemudian juga digosok, ya, dengan menggunakan ujung jari, ya, kemudian apa? Sambil disiram dengan air. Tsumma tandahuhu, kemudian apa? Dicipratkan. Tsumma tusalli fihi. Ya, kalau sudah dilakukan hal ini, ya, sekiranya untuk apa? Membersihkan najisnya. Tsumma tusalli fihi, kemudian, ya, engkau, yaitu tusalli fihi, yaitu sholat di baju tersebut. Ya, ini sabdanya Rasulullah SAW, muttafaqun alaih. Kemudian qala syarih tahrijul hadis, tahrid hadis ini, ya, hadis Asma. Hadis Asma diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian fikih hadis, al-masalatul ula najasatu damil haid. Pembahasan yang pertama adalah tentang, ya, kenajisan apa? Dam atau apa? Darah haid. Damul haid najasun bi ijma'il ulama. Jadi darah haid itu adalah najis, ya, menurut kesepakatan ijma' para ulama. Wa mimma yadullu ala najasatihi, dan termasuk perkara yang menunjukkan akan kenajisannya, yaitu adalah sabdanya beliau SAW, bidamil haid yusibu thawb, yaitu darah haid yang mengenai apa? Pakaian. Ya, tahuttuhu tsumma takrusuhu bil ma' tsumma tandahuhu. Ya, maka di sini apa? Syariat telah memerintahkan untuk, ya, mencucinya, ya, dari baju apabila terkena darah haid, yaitu apa? Digosok dengan menggunakan ud atau bisa dengan menggunakan, ya, kuku, ya, kemudian apa? Digosok-gosok lagi, ya, dengan menggunakan ujung jari.
Ya, ini masalah yang pertama, yaitu apa? Bahasanya darah haid itu adalah najis dengan apa? Kesepakatan ulama. Ini kesimpulannya, yaitu najis ya dengan ijma ulama. Al-masalatu tsaniyah, masalah yang kedua, pembahasan yang kedua al-haddu wal qars ya wal asr ya li izalati damil haid au ghairihi minan najasah. Yaitu bagaimana namanya had, yaitu menggosok, kemudian yang qars ini juga menggosok ya dengan ujung jari, wal asr itu dengan memeras ya sambil digosokkan kemudian nantinya apa diperas li izalati damil haid au ghairihi minan najasah. Yustahabbu lil mar'ah idza asaba ya taubaha, yaitu disunahkan ya bagi seorang perempuan apabila mengenai bajunya, yaitu damu haidin, yaitu dam haid, antahutahu, supaya dia untuk menggosoknya bidufriha, yaitu dengan dengan kukunya, litadhaba ya khusunatuhu, supaya hilang yaitu ya bekasnya, kerasnya mungkin sudah karena mengering ya, itu yang athar namanya darah haidnya itu, supaya ya keras ya bentuknya itu masih ada, itu dihilangkan supaya hilang itu bentuknya. Tsumma takrusuhu, kemudian tsumma takrusuhu ya, supaya liyalin, yaitu kemudian digosok supaya menjadi lebih lunak ya, lebih ya tidak susah lagi seperti di awalnya. Tsumma taksiluhu bilma, kemudian dia mencucinya ya dengan air. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi damil haid tahuttuhu ay tahukkuhu biudin. Ya, tahuttuhu itu adalah maknanya adalah engkau yaitu menggosoknya dengan menggunakan ud, yaitu ya kayu kecil misalnya atau semisalnya ya, misalnya stick misalnya dipakai untuk makan mie ayam itu ya, biudin au bidufrin, atau dengan menggunakan kuku, au bihajarin ya idza kana yabisan, yaitu apabila kering, jadi masih ada kan itu kita lihat misalnya kalau darah itu mengenai baju ya nanti akan mengering ya, maka itu digosok dengan menggunakan itu tadi. Tsumma ba'da dzalika takrusuhu ya bilma, kemudian takrusuhu wal qurs guna, yaitu dulika bi atrafil asabi, yaitu digosok dengan menggunakan ujung dari jari-jari, ma'al ma ya, tambahkan yaitu air. Wa hadza ya min ajli izalatin najasah, dan ini ya termasuk dari dikarenakan untuk menghilangkan najis. Idza kanat qad tasarraba atau biha, yaitu apabila darah itu telah tasarrab, yaitu meresap ya, bercampur ya, meresap di sini ya, atau bufiha ya, telah meresap pada baju ya. Tsumma ba'da dzalik tandahuhu ya, kemudian dicipratkan atau dituangkan. Kemarin ya kita telah sampaikan bahasanya nada kadang bermakna sob kan ya, dituangkan, jadi cipratan percikan itu bisa bermakna yaitu penuangan air juga, yaitu tusabbu alaihi ya alma, yaitu dituangkan padanya itu, atau tasubbu alaihi ma wa taksiluhu, kemudian engkau mencucinya. Bakadzalika baqiyatun najasat ya, begitu juga semua najis ya, semua najis atau najis yang lainnya, idza ihtajat lidzalika qabla al-ghusl, itu apabila dibutuhkan ya, yang demikian itu sebelum sebelum dicuci, yaitu dia dibersihkan dulu yang kering, yang darah yang kering itu dibersihkan terlebih dahulu. Amma aslu thawb, adapun memeras ya baju, idza amkana asruhu, apabila memungkinkan untuk ya memerasnya, fayajibu indal Hanafiyah ya, yang mazhab Hanafiyah mewajibkan untuk sampai dia diperas ya. Wasahih indal Hanabilah, dan yang sahih menurut pendapat Hanabilah, li annal ma' la yakhrud ya, karena air itu tidaklah keluar mata syaraba bi thawb minan nazza illa ba'dal asr ya, jadi tidak keluar ya mata syarabu thawb, yang telah ya darah itu berada pada pakaian itu
ya telah meresap, ya, melainkan dengan perasan, yaitu dengan suatu yang lebih lebih kuat lagi, yaitu untuk menghilangkan najis. Ya, ini menurut pendapat Hanafiyah dan ya Hanabilah. Adapun mazhab Malikiyah wa Syafi'iyah, ya, dan wajah ya Hanabilah annahu la yajibul asl. Itu enggak cukup, tidak perlu sampai diperas. Wala dalila ala istiratihi, maka tidak ada dalil dalam pensyaratan ini. Ya, wal gharad, dan tujuannya adalah Itu adalah menghilangkan najis, cukup tadi dengan mengerik atau membersihkan dengan ud, ya, dengan kuku, kemudian dituangkan air, yaitu takrus al-qaras, ya, kemudian kayak misalnya enggak perlu sampai diucek sampai diperas, ya, diucek kemudian diperas, ya, seperti itu. Kalau pendapat yang kedua bahwasanya kalau sudah dikerik kemudian ya sudah dituangkan air, maka itu sudah cukup, ya. Tetapi pendapat Hanafiyah dan ya Hanabilah, mereka mengatakan butuh diperas, yaitu butuh diucek, ya, seperti itu, ya. Fama alma al-kathir, ya, wal gharad dhahabun najasah. Dhahabun najasah, dan tujuannya adalah hilangnya najis, ya. Dengan tambahan air yang banyak itu sudah hilang najis. Wa hadza huwal arjah, dan ini adalah yang rajih. Wa yustahab, ya, dan disunahkan al-asr ihtiyatan, ya, dan disukai, yaitu dengan mengucek lebih dan memerasnya itu ihtiyatan, sebagai bentuk, ya, kehati-hatian. Kemudian kita selesaikan al-masalatu tsalitsah, yaitu pembahasan yang ketiga, adadul wasalat al-mu'tabarah fi izalati najasati damil haid au ghairi, yaitu tentang bilangan, ya, cucian yang dianggap dalam menghilangkan najis darah haid atau selainnya. Ya, taqaddama ma'ana, telah lewat bersama kita, yaitu filu abil kalab, bahasanya pada air liur anjing itu disyaratkan yustaratu fit tadhirihi ya wasalat, yaitu 7 kali cucian ma'at turab, ma'astihdami turab, dengan menambahkan turab, yaitu tanah, di annahu tsabit fi syara', ya, karena itu adalah yang tetap dalam syariat. Jadi kalau sudah ditentukan cara pensuciannya, maka dilaksanakan seperti itu. Adapun air liur khinzir wa fihi khilaf, ya, di situ ada perselisihan, perbedaan pendapat. Wasahih alladzi alaihi aktsarul ulama, ya, yang ini adalah pendapat kebanyakan ulama, bahwasanya air liur khinzir, ya, itu la yustaratu fi izalatihi ayuksal sab'an, ya, ma'at turab, yaitu ma'at turab, ya, kayaknya salah, ya, ma'at tatrib. Itu yang benar adalah ma'at turab, ya, itu tatrib yang cetakan antum. Ya, maksudnya itu ma'at turab, ya, la yustaratu fi izalatihi ayuksal sab'an Rizki. Nah, itu turab itu, ya, salah cetak. Jadi ma'at turab, ya. Kalau itu pada air liur babi, ya. Bahwasanya analu la yustarat, tidak disyaratkan dalam menghilangkannya, yaitu dicuci 7 kali, ya, bersama dengan turab. Di anal qiyas ala lu'abil kalab qiyasun ma'al farik, ya, dikarenakan pengkiasan, ya, air liur babi dengan dengan air liur kambing itu adalah qiyas ma'al farik. Nah, ini kembali ini nanti dalam usul fikih nanti ada qiyas ma'al farik, yaitu ilahnya itu tidak sama, karena dalam air liur anjing itu memang sudah ada dalilnya, ya, sedangkan dalam babi, ya, enggak bisa diikutkan karena tidak ada, yaitu keserupaan, ya, tidak ada keserupaan. Qiyas ma'al farik itu memang beda pada asalnya, ya, ma'al farik itu pada asalnya seperti itu. Wal aslu adamu wujubihi illa bidalilin syar'iyyin, dan asalnya adalah tidak ada kewajiban melainkan dengan dalil dengan dalil syar'i. Ya, la siyama fi hadhil umur at-ta'budiyah, terlebih, ya, dalam perkara ta'budiyah, ya, maka
ya fatuzalu najasatuhu bil adat wal kaifiyah ya allati tuzalu bi sairun najasat ya walaisa kalu'a bil kalab. Ya, terlebih lagi pada perkara-perkara ta'abudiyah ya yang memang di situ sudah ada dalil itu tujuh kali. Fatuzalu najasatuhu bil adat. Ya, kemudian apa? Ya, najisnya itu dihilangkan dengan apa? Dengan bilangan, dan bagaimana caranya? Ya, dalam menghilangkannya ya seperti pada semua najis. Ya, dan ini tidak sama dengan seperti apa? Seperti air liur anjing. Wa amma baqiyatun najasat, ya adapun najis-najis yang lainnya seperti darah haid, ya darah haid, kemudian air kencing, kotoran, madhi ila akhir, fasahih min aqwalil ahli ilm wa huwa madhabul malikiyah ya dan syafi'iyah wa riwayatun an Imam Ahmad annahu laisa hunaka adadun muayyanun ya yustaratu fi izalati hadhihi najasat. Bahwasanya di sana tidak ada bilangan tertentu yang disyaratkan dalam menghilangkan najis-najis ini. Wa innamal matlub, hanya saja yang dituntut adalah kesimpulannya ini. Ya, izalatu ainin najasah bi ayyi adadin hasalat al izalah. Itu yang penting najis itu dihilangkan, ainnya, zatnya najis itu dihilangkan ya bi ayyi adadin hasalat al izalah, yaitu dengan bilangan yang di situ sudah terwujud ya namanya menghilangkan. Bisa dipahami ini ya. Jadi menghilangkan dengan bilangan ya dan tata cara itu ya kita lakukan apabila memang ada dalil yang menyebutkan. Ya, adapun najis-najis yang lainnya, maka selama itu najis telah dihilangkan zatnya ya, baik dengan berapa 1, 2, 3 dan semisalnya ya, maka itu sudah sudah dikatakan menghilangkan najis. Dan hadis Asma ya fitathiri damil haid qala tahuttuhu thumma takrusuhu bil ma' thumma tantahu ya walam yatkut ada, dan di sini juga tidak disebutkan bilangannya. Maka tatkala diitlaqkan ya kata mencuci al-ghasl huna dalla dzalika ala annahu laisa muqayyadan ya bi adadin muayyanin, maka ini menunjukkan bahwasanya ini tidak diikat dengan bilangan tertentu. Bisa dipahami di sini ya. Ya, bisa dipahami di sini. Kita cukupkan sampai di sini ya. Insyaallah kita lanjutkan ya besok insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.